Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 2 MI Muhammadiyah Caruban hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar pertama kali di kelas 2 ini. Belajar apa kita hari ini? Ya, pelajaran kita hari ini adalah Al-Quran Hadis. Nah, sudah siap semua untuk belajar? Baik, sekarang Ibu mulai ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tema kita hari ini yaitu belajar menulis huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada berapa huruf? Ya, ada 29 huruf. Siapa yang sudah hafal huruf hijaiyah? Ya, semoga anak-anakku soleh-solihah semuanya sudah menghafal huruf hijaiyah. Nah, kemudian ada huruf tambahan yaitu lam alif dan ta marbutoh. Al-Quran ditulis menggunakan huruf hijaiyah. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Jadi Al-Quran yang merupakan kitab suci bagi umat Islam itu ditulisnya menggunakan huruf hijaiyah. Jadi kita diharapkan untuk bisa membaca dan menulis huruf hijaiyah. Apakah belajar huruf hijaiyah itu sulit? Tidak. Menulis huruf hijaiyah mudah apabila kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Sama seperti pertama kali kita belajar menulis huruf A sampai Z. Awalnya kita tidak bisa. Lama-lama karena kita terus belajar, akhirnya kita bisa menulis huruf A sampai Z. Begitupun dengan huruf hijaiyah. Kalau kita bersungguh-sungguh mempelajari huruf hijaiyah, maka kita juga akan bisa menulis huruf hijaiyah dengan lancar. Nah, ini beberapa huruf hijaiyah yang terpisah. Ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zal, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, goin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, he, lam alif, hamzah, ya. Nah, diharapkan semua siswa-siswi kelas 2 MI Muhammadiyah Caruban harus bisa menghafal huruf hijaiyah semua ini ya. Nah, sekarang kita menulis huruf hijaiyah secara terpisah. Nomor 1 dilihat semuanya. Ba, ko, ro. Tulisannya ada ba, ko, ro. Nah, kita menulis huruf hijaiyah dimulai dari kanan. Berarti ditulis ba, ko, ro. Sudah paham semua sampai sini? Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Fa, ta, ha. Ditulis dari sebelah kanan huruf fa, huruf ta, dan huruf ha. Kemudian yang ketiga, sa, qi, la. Nah, kita tulis lagi dari sebelah kanan. Sa, qi, la. Nah, paham semua sampai sini? Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Menulis huruf hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah terpisah tidak ada perubahan bentuk dalam penulisan. Huruf hijaiyah bersambung yang ditulis di awal, di tengah, dan di akhir berbeda. Namun, tidak semua mengalami perubahan bentuk. Ada juga yang tidak mengalami perubahan bila ditulis di awal, di tengah, dan di akhir. Sudah paham semuanya? Baiklah, kita lihat contohnya langsung saja ya. Huruf hijaiyah di awal, di tengah, dan di akhir yang mengalami perubahan bentuk. Huruf ba ditulis terpisah ba.
Kemudian, apabila ditulis di awal, jadinya seperti ini, ba. Dia lurus untuk menggabungkan ke huruf selanjutnya. Jadi dia bisa menyambung huruf selanjutnya. Kemudian ditulis di tengah. Ini, garis ini merupakan huruf sebelum huruf ba. Nah, jadi huruf sebelum huruf ba bisa disambung juga. Kemudian ditulis di akhir. Apabila ba ditulis di akhir, bentuknya sama seperti ba ditulis terpisah, tapi bisa disambung juga dengan huruf sebelumnya. Kemudian huruf H. Huruf H di depan seperti ini. Ini kemudian dilanjut huruf selanjutnya. Kemudian huruf H di tengah seperti ini. Hanya kepalanya saja ya. Ini dilanjut ke setelahnya, sebelumnya, dan ini dilanjut juga huruf setelahnya. Bisa disambung. Kemudian huruf H di akhir. Seperti ini. Ini huruf sebelumnya bisa disambung ke huruf H di akhir. H di akhir sama seperti H dipisah. Huruf sin. Sin di awal hanya kelihatan giginya saja. Kemudian tarik garis untuk menyambungkan ke huruf selanjutnya. Kemudian sin di tengah sama seperti di awal, hanya kelihatan giginya saja. Ini tarik garis untuk huruf sebelumnya dan ini ditarik garis untuk huruf setelahnya. Jadi bisa disambung. Kemudian huruf sa di akhir, huruf sin di akhir. Huruf sin di akhir, huruf sin seperti huruf sin terpisah. Kemudian sebelumnya ditarik garis untuk menyambungkan huruf sebelumnya. Kemudian huruf fa. Huruf fa di awal seperti ini. Kemudian melanjutkan tarik garis untuk menyambung huruf selanjutnya. Kemudian huruf fa di tengah. Huruf fa di tengah tarik garis untuk menghubungkan huruf sebelumnya dengan huruf fa dan tarik garis untuk menghubungkan huruf fa dengan huruf setelahnya. Kemudian fa di akhir. Fa di akhir seperti huruf terpisah, seperti fa ditulis secara terpisah. Bedanya ada garis yang menghubungkan huruf fa dengan huruf sebelumnya. Kemudian huruf hijaiyah yang tidak mengalami perubahan dan tidak bisa disambung. Yang sebelumnya itu mengalami perubahan dan bisa disambung oleh huruf setelahnya ataupun huruf sebelumnya. Nah, yang sekarang yang tidak mengalami perubahan dan tidak bisa disambung Selanjutnya, nama huruf alif. Ditulis terpisah seperti alif biasa, ditulis di awal seperti alif biasa, ditulis di tengah seperti alif seperti ini. Jadi ditarik garis untuk huruf sebelumnya, kemudian baru alif. Kemudian tidak bisa ditarik garis lagi untuk huruf setelahnya. Jadi harus dipisah. Kalau ditulis di akhir, seperti ini. Sama seperti ditulis di tengah. Tarik garis untuk huruf sebelumnya dan huruf alif akhir. Kemudian huruf dal. Huruf dal ditulis terpisah seperti ini. Apabila ditulis di awal, sama seperti ditulis terpisah. Apabila ditulis di tengah, tarik garis untuk huruf sebelumnya, kemudian huruf dal. Nah, huruf dal ini tidak bisa disambung oleh huruf apapun setelahnya. Jadi kalau ada huruf setelah dal, maka harus dipisah. Kemudian ditulis di akhir, sama seperti ditulis di tengah. Tarik garis untuk huruf sebelumnya, kemudian huruf dal di akhir. Huruf zal. Huruf zal ditulis terpisah seperti ini, ditulis di awal seperti huruf terpisah, kemudian ditulis di tengah
Sama seperti tadi yang lainnya. Tarik garis untuk menyambungkan huruf sebelumnya. Kemudian huruf zal membentuk huruf dal. Huruf dal juga tidak bisa menyambung huruf setelahnya. Jadi apabila ada huruf setelahnya maka harus dipisah. Kemudian huruf dal ditulis di akhir. Huruf dal ditulis di akhir untuk menarik garis untuk huruf sebelumnya dan huruf dal di akhir. Kemudian huruf ro. Huruf ro ditulis terpisah seperti ini, ditulis di awal seperti ini, dan ditulis di tengah. Tarik garis untuk menyambung huruf sebelumnya dan membentuk huruf ro. Huruf ro juga tidak bisa disambung oleh huruf setelahnya. Jadi apabila ada huruf setelah ro, maka harus dipisah. Ditulis di akhir seperti ini, sama seperti ditulis di tengah. Tarik garis, kemudian membentuk huruf ro. Huruf za. Huruf za ditulis terpisah seperti ini, ditulis di awal seperti ini. Apabila ditulis di tengah seperti ini, tarik garis untuk menyambung huruf sebelumnya dan membentuk huruf za. Huruf za juga tidak bisa disambung oleh huruf setelahnya. Jadi apabila ada huruf setelah za, maka harus dipisah. Kemudian ditulis di akhir. Tarik garis untuk menyambung huruf sebelumnya dan di akhir membentuk huruf za. Sampai sini paham semua? Ya, yang lainnya bisa dilihat contoh-contohnya di modul Quran Hadis halaman 6 sampai halaman 8. Kita lanjut. Contoh menulis huruf hijaiyah bersambung. Nah, seperti ini. Huruf alif. Kita lihat amanah. A ini berarti ada di depan. A, huruf depan. Sekarang sa'ala. Alifnya yang mana? Ya, alifnya di tengah. Sa'ala. Jadi seperti ini kalau alif di tengah bentuknya. Kemudian qoro'a. Alifnya yang mana? Iya, yang belakang. Betul. Nah, kalau yang belakang bentuknya seperti ini. Jadi dia sendiri. Kemudian ba. Kita lihat baro'a. Ba-nya yang mana? Iya, yang depan. Betul. Nah, bentuknya ba kalau di depan seperti ini. Kemudian sobaro. Ba-nya yang mana? Iya, ba di tengah. Betul sekali. Ba di tengah bentuknya seperti ini. Kemudian khotoba. Ba-nya di mana? Iya, ba-nya di akhir kalimat. Di akhir kata. Khotoba. Ba-nya di sini, kalau di akhir bentuknya seperti ini. Kemudian huruf jim. Jarosa. Huruf jimnya yang mana? Iya, di depan. Ja. Nah, apabila jim di depan berarti bentuknya seperti ini. Hanya terlihat kepalanya saja seperti ini ya. Kemudian hajaro. Jimnya yang mana? Iya, yang di tengah. Nah, apabila di tengah, jim sama seperti jim di depan ketika di depan seperti ini. Kemudian khoroja. Jimnya yang mana? Iya, yang di belakang. Pintar. Jim di belakang seperti huruf jim biasanya. Sampai sini paham semua? Baik. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Yang untuk melatih contoh menulis huruf hijaiyah bersambung bisa dilihat di halaman 8. Di situ Ananda Solihah bisa belajar menulis huruf hijaiyah bersambung. Tetap semangat, terus belajar, jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.